Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan mengawali mempelajari kitab Wasiyatul Mustafa, yaitu wasiat-wasiatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berwasiat kepada mantu sekaligus sepupunya beliau, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah disusun secara apik, secara rapih oleh seorang wali besar yang bernama Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani beliau adalah seorang ulama, wali min auliyaillah yang bergelar Qutbul Ilmi. Beliau lahir pada tanggal 27 Ramadan tahun 898 Hijriah. Di masa beliau masih kanak-kanak, Allah sudah memperlihatkan keistimewaan beliau sebagai kekasihnya. Dalam kitab Jami' Karamatil Aulia yang disusun oleh Syekh Yusuf An-Nabbahani, di situ dijelaskan bahwa satu hari Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani tenggelam di Sungai Nil. Namun aneh bin ajaib, yang menyelamatkan beliau bukan manusia, melainkan seekor buaya. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir perjalanan beliau untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berguru kepada seorang wali besar yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, namun melalui wasilahnya beliau dihantarkan sampai bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru beliau ini adalah Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas lah yang menjadi jalan yang menghantarkan seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menjadi wali besar, menjadi wali kutub di zamannya. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mengkaji salah satu kitab yang disusun oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi Sayyidina Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wasallam. Wa ba'du, fahadhihi wasiyatul Mustafa. Risalah ini, kitab ini adalah wasiatnya Rasulullah Al-Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala, Sayyidina Ali berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku.
fa khalautu ma'ahu fi manzilihi, maka saya berduaan bersamanya di dalam rumahnya. Faqala li, maka Nabi bersabda kepadaku, kata Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam, engkau dalam pandanganku kedudukannya seperti Sayyidina Harun bersama Sayyidina Musa alaihissalam. Ghaira annahu la nabiyya ba'di, akan tetapi tidak ada lagi nabi sesudah aku, kata Rasulullah. Andaikan sepeninggal Rasul masih ada nabi selanjutnya, maka Sayyidina Ali bagaikan Nabi Harun yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melanjutkan sabdanya, inni usikal yauma biwasiyatin. Pada hari ini aku wasiatkan kepadamu satu wasiat. Aku nasihatkan kepadamu satu nasihat. In anta hafiztaha ishta hamidan. Kalau engkau menjaga nasihatku, kata Nabi, kalau engkau melaksanakan wejanganku, kata Nabi, kalau engkau melaksanakan wasiatku, maka engkau akan hidup menjadi hamba yang terpuji. Wa mutta syahidan, dan jika engkau dipanggil Allah, maka engkau akan dipanggil dalam keadaan syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamah faqihan aliman. Dan yang ketiga, istimewanya kalau menjalankan nasihat Nabi, menjalankan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan menjadi seorang yang faqih, yang sangat mengerti dalam ilmu agama, aliman, menjadi orang yang alim. Mana nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Yang pertama, ya Ali, wahai Ali, man akalal halala sofa dinuhu. Siapa saja yang memakan makanan yang halal, sofa dinuhu, maka bersih agamanya. Waraqqa qalbuhu, dan lembut kalbunya. Walam yakun li da'watihi hijabun, dan tidak ada penghalang bagi doanya. Istimewanya orang kalau mengkonsumsi makanan yang halal, Allah akan beri 3 keistimewaan. Yang pertama, dia akan bersih agamanya. Agamanya tidak akan ternodai oleh sesuatu apapun yang akan menyesatkan dirinya. Agamanya lurus, agamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan jadikan hatinya lembut. Ketika namanya disebut, hatinya akan bergetar. Ketika disebut nama Rasulullah, maka akan rindu di dalam kalbunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, doanya akan diijabah oleh Allah, karena tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, man akala syubhati, siapa saja yang memakan makanan yang syubhat, siapa saja yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang syubhat. Apa itu syubhat? Makanan, minuman yang belum jelas halal haramnya. Ishtabaha alaihi dinuhu, maka dia akan ragu terhadap agamanya. Wa adlama qalbuhu, dan kalbunya akan menjadi gelap. Ya, jadi kalau orang makan makanan yang syubhat, nemu uang di jalan, itu syubhat tuh. Ya, pastikan dulu yang kita temukan halal, pastikan dulu yang kita temukan tidak ada pemiliknya, baru statusnya halal. Selama belum ada kepastian status kehalalannya atau keharamannya,
maka barang tersebut termasuk golongan syubhat. Andaikan kita mengkonsumsi barang yang syubhat, maka yang pertama yang akan menimpa kita ujiannya yaitu kita akan ragu terhadap agama yang kita yakini, dan yang kedua kalbu kita akan gelap. Kemudian kata Nabi, waman akalal haroma, siapa saja yang memakan makanan yang haram, ya, haram yang sudah jelas haramnya. Makanan haram itu ada 3. Pertama dari jenisnya, dari ainnya itu makanan haram. Mana seperti daging babi, ya. Itu memang ainnya makanan tersebut memang sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, cara untuk mendapatkannya. Ya, cara untuk mendapatkannya. Ainnya makanan halal. Misalnya beli bubur ayam. Tapi uang buat beli buburnya dapat dari hasil mencuri, maka itu pun menjadi haram. Kemudian yang ketiga prosesnya, ya, buburnya halal, uang yang didapatkannya juga halal, namun proses transaksi jual belinya tidak halal misalnya, maka itu pun menjadi haram. Kalau orang makan makanan yang haram, mata kolbuhu, yang pertama hatinya akan mati. Kalau orang hatinya sudah mati, maka akan tertutup baginya pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang model seperti ini akan sulit untuk dinasehati. Hari-harinya akan menjadikan dirinya makin jauh dari Allah. Dia akan menikmati kemaksiatan yang dia lakukan. Sebaliknya dia akan bosan dengan ketaatan yang dia lakukan. Orang kalau sudah hatinya mati, maka akan semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffa dinuhu. Kalau hati sudah mati, maka yang kedua khaffa dinuhu, hampa agamanya. KTP-nya Islam, tapi perilakunya tidak menunjukkan perilaku yang islami. Agamanya Islam, tapi tutur katanya tidak mencerminkan sebagai pribadi muslim. Agamanya Islam, tapi hatinya meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Khaffa dinuhu. Wa dha'ufa yaqinuhu, lemah keyakinannya. Mudah terombang-ambing, gampang terpengaruh oleh orang lain. Orang yang seperti ini tidak memiliki prinsip hidup yang kuat. Wa hajaballahu da'watahu, doanya akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sudah menghalangi doanya, maka permohonan-permohonan yang dia mohonkan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa qallat ibadatuhu, sedikit ibadahnya. Kalaupun dia ibadah, sedikit sekali ibadahnya, dan belum tentu yang sedikit itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita mengklaim bahwa ketika mendapatkan nikmat dari Allah, dipermudah segala urusan kita, diberikan rizki yang berlimpah, itu pertanda Allah ridho sama kita. Atau sebaliknya, ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, ditimpa musibah, kita merasa Allah sedang murka kepada kita. Padahal tidak mesti demikian. Ada orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah harta berlimpah, dimudahkan segala urusan hidupnya, bahkan semakin dia tidak sholat,
semakin dimudahkan urusan hidupnya. Hati-hati, Allah murka kepada seorang hamba, Allah marah kepada seorang hamba, saking marahnya Allah, saking murkanya Allah, Allah tidak rela dia sujud kepadanya. Maka Allah jauhkan dia, jauhkan hatinya dari kecondongan untuk mau sujud kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita diberi kenikmatan hidup atau kita melihat orang lain, ya, semakin dia jauh dari Allah, semakin dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah, kok hidupnya semakin diberikan kemudahan oleh Allah, hartanya semakin berlimpah. Itu bukan bagian dari Allah ridho kepadanya, bukan. Tapi Allah sedang murka kepadanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang diberikan musibah, orang yang diuji oleh Allah, orang yang diberikan cobaan oleh Allah, bukan berarti Allah murka kepada dia. Bisa jadi Allah sayang sama dia. Allah ingin mendengar rintihan doanya. Allah ingin mendengar tangisannya. Allah ingin mendengar keluh kesahnya di dalam doa. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah akibat kalau kita mengkonsumsi barang yang haram. Kata Nabi, hatinya akan mati, agamanya hampa, keyakinannya lemah, dan dia akan malas untuk beribadah kepada Allah. Demikian pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.